Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang riba ya. Jadi saya pernah bertanya atau diskusi dengan salah satu teman. Dia berpendapat bahwa riba itu tidak haram. Jadi saya bilang, loh di Al-Quran itu haram. Loh sama ini nggak ngerti Quran. Saya ngerti Quran itu ulama atau kiai. Sampean rungono tak ceramai Mbah Mun atau Gus Baha. Nah ini Al-Quran diadu dengan pendapat ulama atau pendapat kiai. Ini saya juga kurang setuju. Jadi yang tertinggi tetap Al-Quran. Kemudian di bawah Al-Quran adalah Al-Hadis. Kalau ada Al-Quran dan Hadis bertentangan, maka kita ambil Qurannya. Kalau ada Al-Quran bertentangan dengan pendapat ulama atau pendapat kiai, maka kita ambil Qurannya. Itu pendapat saya sebagai orang yang belajar ke ulama juga. Jadi dulu juga saya punya ulama, punya guru yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah tertinggi, kitabullah, kalamullah, dan hadis adalah sabda Rasulullah SAW. Jadi ulama teman saya tadi sama profesinya dengan saya, dan mungkin pengetahuan agamanya ya nggak tahu wallah alam mana yang lebih banyak. Mungkin beliau lebih banyak pengetahuannya wallah alam. Tapi saya akan menyampaikan info yang jadi rujukan, mungkin jadi rujukan teman saya atau orang-orang lain yang mengatakan bahwa riba itu tidak haram. Tapi kita hubungkan nanti dengan penjelasan saya. Silakan didengarkan. Jadi kowe nak ngarang riba teman-teman itu mendukung gerakan medit. Nggih catet nggih. Kowe ngarang riba gerakno pasukan medit. Muntungno Cina sing nggawa dhuwit negara. Jadi cara bahasa kasare ngeten. Umat Islam ringano bebane Cina. Mergo nak utang bank ra usah bayar bunga. Gelem kowe muntungno. Mikir yo bolak-balik karo kae diskusi. Berarti kalau mau namun di bank haram ya rada keliru gitu. Sebenarnya sing untung Cina. Lah pasane jenengan sing untung sinten. Ya baru kae napa? Diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah yang mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri. Harus mau berwacana, berdiskusi. Moto sinau dhewe ning kuamar bapak kitabe kuno baleni kuno terus rasa paling bener kok sakral. Pamane nak lampune ublik kok sakral dhewe. Kadang kita itu putus itu karena fisik. Juga ada dukun yang desa ngisor pring. Rata waktu soalnya muandi. Tapi nak wis nenggone lobi hotel muacak nggo HP. Sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong kena justifikasi kena apa? Ini ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler. Yang salah pasti benar, tidak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wit. Golek ane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau watus, tak watus. Nanti sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesi, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning isor napa? Kali. Ya, itulah mungkin yang jadi rujukan teman saya ya. Jadi tentang Gus Baha yang tidak boleh mengharumkan riba. Ojo terlalu ngarum-ngarumno riba gitu. Tapi kita lihat penjelasan beliau selanjutnya. Sebentar ya. Ingat saya ada penjelasan selanjutnya. Sebentar. Riba yang kaya. Kalau kita ngaji kita pakai besar tuh riba sampai 3 sampai 4 bagiannya sampai 7. Nak neng matan wis 3 itu sarai sudah jadi 6. Sarai sudah jadi 7. Gitu. Padahal neng matannya judulnya waksamu riba salah satu nih salamat. Nak matan wis 3. Iku sarai se 8 sarai se 10. Bisa ditebak secara intelektual, nalar intelektual saya ketawa.
Ya insya Allah nanti akan saya carikan tentang videonya ceramahnya Gus Bahak yang beliau juga menyampaikan bahwa riba itu tidak halal. Jadi jangan menghalalkan riba. Saya pernah dengar seperti itu. Nanti saya akan sampaikan di video selanjutnya. Jadi saya ingin kembali ke ceramah beliau tadi. Jangan terlalu mengharumkan riba. Ini juga kalau memang riba itu haram ya tetap kita haramkan. Tapi memang ya jangan tiap hari mengharumkan riba sehingga kita tidak sempat melakukan yang lain. Enggak sempat sholat, enggak sempat dakwah yang lain. Jadi ngomong riba terus juga kurang baik. Dan dakwah itu juga ada strateginya. Kalau di kampung banyak orang melakukan riba kemudian kita larang, ya kita dimusuhi orang. Kita harus pakai strategi lain. Jadi kita harus paham bahwa tetap wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Walaupun ada orang mengatakan innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya bai' atau jual beli itu sama dengan riba. Ada yang mengatakan begitu, tapi jelas berbeda. Dan Allah menyatakan perang terhadap riba. Tetapi ini juga perlu kita sikapi dengan bijaksana. Jadi di kampung-kampung banyak orang membutuhkan uang. Kemudian solusinya bagaimana? Mereka utang bank encret atau bank harian yang hutang 1 juta bayarnya 1.300.000 atau 1.250.000 atau 1.200.000. Lah sisanya itu kan riba. Tetapi bagaimana cara kita memberantas? Ya ini yang perlu kita perjuangkan. Jadi tidak bisa kita hanya dengan menyerang mereka, mengkritik mereka, sedangkan kita pun ketika mereka hutang ke kita tidak kita beri dengan alasan kita masih miskin, kita nggak punya uang. Ini juga bukan solusi. Solusinya kita harus memberikan pemahaman mereka sehingga mereka tidak hutang, atau kita yang menghutangi mereka uang 1 juta ya nyaurnya 1 juta, kecuali jangkanya sangat panjang. Ini karena uang mengalami inflasi, maka kita bisa pakai kurs. Misalnya uang 1 juta sekarang dapat emas senilai 1 gram lebih berapa gitu. Maka suatu saat ketika 5 tahun lagi harga 1 gram emas 2 juta, maka dia bayarnya 2 juta lebih sesuai kurs emas. Itu kalau ingin lebih adil. Itu juga disampaikan oleh Gus Bahak. Mungkin itu saja dari saya. Yang jelas riba tetap haram karena itu Al-Quran, dan Nabi juga sangat mencela riba, bahkan dosanya sangat besar seperti menzinai ibu sendiri atau apalah, dosanya sangat besar. Maka mudah-mudahan kita terlepas dari riba. Dan ada solusi-solusi lain selain riba, yaitu syirkah atau jual beli atau sewa menyewa atau bagi hasil juga ada bagi rugi juga. Maka perlu ini kita belajar lagi tentang ajaran-ajaran Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.